Baik, dijelaskan tentang simulasi perhitungan alokasi dana desa. Yang pertama yaitu apa dasar hukum alokasi dana desa diberikan kepada desa, yaitu di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Itu pada pasal 96 ya, dijelaskan bahwa Pemda Kabupaten Kota mengalokasikan dalam APBD Kabupaten Kota itu ADD setiap tahun anggaran. Nah, di pasal 96 ayat 2 ini dijelaskan bahwa itu minimal ADD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu minimal 10% dari dana perimbangan diterima Kabupaten Kota dalam anggaran pendapatan belanja dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Jadi dana perimbangan itu ada dana bagi hasil dan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Jadi jumlah dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil itu kemudian dikalikan 10%. Nah, itu dana minimal alokasi dana desa. Nah, di pasal 96 ayat 3 ADD yang dimaksud sebagaimana ayat 2 itu dibagikan kepada setiap desa dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis. Ini yang perlu ya, yang jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis. Nah, selanjutnya di ayat 5, di ayat 6, apabila kabupaten kota tidak mengalokasikan ADD paling sedikit 10%, itu akan dikenakan sanksi. Sanksinya itu melaksanakan penundaan atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang terus diseluruhkan ke desa. Ini sebesar 10% itu memang dikhususkan, ditransfer ke daerah itu untuk diperuntukkan untuk mengalokasikan ADD ya, alokasi dana desa. Selain dana desa ya, jadi alokasi dana desa ini berbeda dengan dana desa. Alokasi dana desa ini yang ditransfer melalui dana perimbangan di APBD, sedangkan dana desa itu dari bendahara umum negara, dari dana desa ya. Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati atau wali kota. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh peraturan bupati yang mengatur pembagian alokasi dana desa setiap desa, yaitu jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis. Nah, ini contohnya peraturan bupati tentang tata cara pengalokasian dan pembagian alokasi dana desa tahun anggaran berkenaan ya. Nah, di sini yang dijelaskan itu adalah besaran alokasi dana desa itu dihitung berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula. Nah, alokasi formula ini besar 25% ini itu yang memperhatikan tentang jumlah penduduk desa, luas wilayah, angka kemiskinan desa, indeks kesulitan geografis yang terbagi-bagi. Kalau jumlah penduduk desa ini 25%, luas wilayahnya 15%,
kemiskinannya 30%, dan angka indeks kesulitan geografisnya juga 30%. Nah, kita memakai perhitungan alokasi dana desa dengan rumusnya sebagai berikut. Ini kan ada alokasi dasar plus alokasi formula. Nah, alokasi dasar itu 75% dari alokasi dana desa dibagi rata. Kemudian alokasi formula itu 25% dari alokasi dana desa itu yang dibagi ke tiap desa sesuai dengan jumlah penduduk miskin, dan sebagainya yang dijelaskan di atas. Nah, ini dia rumus alokasi dana desa formula ya. Jadi pagu alokasi dana desa dikali 25% dikali bobot jumlah penduduk ditambah bobot luas wilayah ditambah bobot angka kemiskinan ditambah bobot indeks kesulitan geografis. Oke. Jadi sampai di sini kita memahami bahwa dasar pembagian alokasi dana desa itu yang pertama tentunya dari Undang-Undang Desa nomor 6, kemudian di Peraturan Pelaksana Undang-Undang yaitu PP 43 pasal 96, dan kemudian ditindaklanjuti melalui peraturan bupati atau peraturan kepala daerah. Baik saudara, sampai di sini dulu. Kita lanjut di yang kedua.